Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bangkit muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap vision and value. Bersama Revival kita kembali hadir membahas satu topik yang menarik pada pekan ini. Sahabat bangkit yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada diskusi yang cukup intens. Pada pekan ini juga banyak masyarakat yang dihebohkan oleh penetapan Undang-Undang Omnibus Law oleh DPR di malam hari. Bahkan ibaratnya kalau DPR ini rapat, mereka tidur gitu ya. Ketika masyarakat tidur, mereka sedang rapat. Nah, apa itu Omnibus Law? Nah, tentunya ini bukan jenis om-om ya, dan juga bukan bis yang ada di terminal lah. Tetapi satu bentuk hukum yang meratifikasi atau bahkan meniscayakan keberadaan undang-undang yang lain sebelumnya. Nah, tujuan dari Omnibus Law ini adalah untuk menyelaraskan banyak sekali aturan-aturan undang-undang yang ada sebelumnya dalam kaitannya untuk memudahkan investasi dan juga pembukaan lapangan kerja. Nah, cukup menarik bukan? Nah, hanya saja ternyata masyarakat menanggapi secara berbeda apa keinginan dari pemerintah dan juga DPR ini dengan beragam tindakan berupa demonstrasi, bahkan juga melibatkan unsur kekerasan di dalamnya. Di beberapa tempat muncul anarkis. Nah, salah satu tema yang cukup menarik adalah kaitannya dengan peraturan relasi antara buruh dan juga pekerja. Nah, sebetulnya dalam naskah yang belum jelas yang mana ini, apakah ada yang menyampaikan 900 halaman, 800 halaman, atau bahkan 1000 halaman, itu banyak sekali pembahasan yang dicakup oleh Omnibus Law. Ada berkenaan dengan investasi, kemudahan berbisnis, kemudian perpajakan, tanah, dan juga hubungan buruh dan juga industri atau pengusaha, dan banyak lagi undang-undang yang ada di dalamnya. Nah, mari kita kupas bagaimana undang-undang Omnibus Law ini membahas berkenaan dengan buruh dan juga pengusaha. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat tampaknya hubungan antara buruh dan juga pengusaha atau pebisnis ini seperti kucing dan juga tikus ya, saling kejar-kejaran dan tidak tahu mana yang menang dan mana yang mendapatkan keuntungan. Tetapi masing-masing punya kepentingan. Nah, kalau kita lihat sejarah relasi antara buruh dan juga pengusaha, ini sebetulnya sudah ada sejak munculnya sistem kapitalisme, sistem perekonomian di mana para pemodal memiliki kekuasaan yang lebih besar dibanding pihak-pihak yang lain. Lebih jauh lagi misalnya kita bisa melihat sejarah di mana VOC datang ke Indonesia menjajah 350 tahun. Ini juga merupakan bentuk kolonialisasi atau penjajahan yang diinisiasi oleh perusahaan atau korporat. Kita tahu bahwa VOC itu adalah perusahaan dari Belanda yang mereka datang ke Indonesia untuk mencari komoditas yang pada saat itu sangat populer dan berharga, bahkan harganya lebih mahal daripada emas pada waktu itu ya. Nah, mereka datang ke Indonesia membawa serta politisi, pendeta, dan juga kepentingan mereka sebagai pebisnis. Ini dipayungi oleh para militer yang menjadi pengawal mereka untuk mendapatkan rempah-rempah itu sehingga menjadi komoditas yang bisa dijual dengan mahal di dataran Eropa. Kalau kita bisa tahu, model kolonialisasi seperti ini merupakan bentuk dari inisiasi para korporat pada saat munculnya bentuk-bentuk sistem ekonomi kapitalisme, dan mereka menjadi leader di negara sebagai penentu kebijakan penguasa pada saat itu. Nah, VOC juga membawa serta para politisi, para pendeta, dan kemudian juga tentara negara untuk
melayani kepentingan mereka, membuka lahan dan juga mendapatkan komoditas dari negara jajahannya. Nah, begitu juga dengan negara-negara yang lain, mereka membuka wilayah jajahan dalam bentuk kolonialisasi, dan di dalam kolonialisasi ini mereka akan memberdayakan sebetulnya masyarakat lokal atau pribumi menjadi pekerja atau buruh. Nah, buruh pada saat itu merupakan bagian dari kontrak. Hanya saja dalam mekanisme kolonialisasi tersebut, kontrak antara pengusaha ataupun korporat dan juga masyarakat pribumi ini sangat eksploitatif. Mereka tidak mendapatkan jam yang layak dalam bekerja, upah yang mencukupi, dan juga jaminan atas kondisi kehidupan minimal untuk melanjutkan kehidupan mereka secara layak di tengah masyarakat. Nah, dalam perkembangan waktu muncullah gagasan dan juga antitesis dari kapitalisme itu dalam bentuk pemikiran berupa sosialisme. Nah, salah satu bagian utama yang disoroti dan menjadi gerakan arus utama sosialisme adalah bagaimana menggerakkan para buruh ini untuk menuntut hak-hak mereka. Nah, pada awalnya hak-hak yang dituntut adalah berkenaan dengan pembatasan jam kerja. Nah, jika sebelumnya bahkan para pekerja itu bekerja sehari semalam tidak ada ketentuan waktu, bahkan seminggu juga tidak ada ketentuan waktu. Nah, mereka menuntut atas pemberlakuan jam kerja yang sesuai. Berlanjut kemudian penuntutan atas hak untuk mendapatkan upah yang layak, jaminan atas kesehatan, jaminan atas keselamatan, dan juga layanan kepada mereka untuk melanjutkan kehidupan secara layak di tengah masyarakat. Nah, kemudian perkembangannya setelah berakhirnya kolonialisme ini, sebetulnya hubungan antara pengusaha dan juga buruh ini juga masih konfrontatif ya, jika kita bisa katakan demikian. Hingga sampai sekarang belum ada titik temu sebetulnya apa sih kehendak dan bagaimana bisa memfasilitasinya. Nah, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebetulnya kalau kita lihat merupakan hubungan yang seolah-olah hanya dua pihak saja, antara buruh dalam satu pihak dan juga pengusaha di pihak lain. Dua hubungan ini sebetulnya tidak berada dalam ruang hampa ya, tetapi dalam satu wilayah kenegaraan atau teritorial suatu negara yang seharusnya kalau kita pahami ini juga harusnya difasilitasi oleh negara ya. Lalu di mana peran dan posisi negara dalam mengatur hubungan ini? Sebagaimana kita pahami bahwa sistem ekonomi kapitalisme memandang bahwa pemerintah adalah merupakan regulator saja dan tidak diperkenankan untuk mengatur pasar secara langsung, baik itu pasar barang maupun pasar tenaga kerja. Sehingga posisi negara dalam hal ini hanya sebagai regulator atau bahkan sebagai kontrol saja. Hubungan antara pengusaha dan juga buruh itu tadi diatur secara spesifik dalam kontrak antar mereka. Namun demikian, keberadaan buruh yang tidak bisa diwakili secara layak dalam memperjuangkan hak mereka menjadikan mereka membentuk satu serikat pekerja. Pada awalnya serikat pekerja ini hanya berfungsi untuk memberikan tekanan bagi satu atau dua perusahaan. Tetapi ternyata secara berjalannya waktu, tekanan ini tidak bisa berjalan efektif tanpa melalui satu bentuk gerakan massa dan upaya-upaya politis dalam satu negara. Nah, hubungan inilah yang kemudian menjadikan bahkan di negara barat sekalipun konflik kepentingan antara pengusaha dan juga buruh tadi tidak pernah berakhir. Nah, hanya memang hubungan yang tidak pernah berakhir konflik ini akan berbeda dalam setiap negara sesuai dengan proporsi intervensi pengusaha itu terhadap birokrasi. Nah, di negara-negara barat
para birokrat dan elit politik ini tentu sebagian besar akan terdorong dan termotivasi oleh dukungan-dukungan para korporasi. Karena merekalah yang mendukung politik yang ada, karena dengan dana dan dukungan mereka para politisi bisa mencapai puncak kekuasaan, dan oleh karenanya ada hubungan utang budi dan juga kontrak sosial atau kontrak emosional dengan pengusaha itu. Nah, sehingga seringkali yang terjadi kebijakan yang ditelurkan, dihasilkan oleh para penguasa lebih memihak pada investor atau pengusaha. Namun apakah demikian, dan siapakah ya yang mendapatkan keuntungan dan selalu dimenangkan dalam konflik interest ini? Apakah selalu buruh? Kalau kita perhatikan ternyata juga tidak. Ada juga salah seorang pengusaha yang memberikan sharing atas kondisi di mana dominasi tekanan buruh ini pada suatu pemerintah mempengaruhi cukup intens ya terhadap kekuatan politik yang ada. Dia menceritakan bahwa suatu saat dia berharap akan memberikan investasi di suatu wilayah karena harapannya setelah dihitung atau dikalkulasi, dia bisa memperkirakan investasi di wilayah tersebut akan bisa berjalan efektif dan efisien sehingga memperoleh keuntungan yang diharapkan. Nah, pada perkembangannya ketika sudah membuka lahan dan menginvestasikan banyak dana di sana dalam bentuk pabrik dan juga alat-alat modern, ada masyarakat yang menuntut adanya bentuk keterlibatan menjadi pegawai atau tenaga kerja pada perusahaan tersebut. Nah, pemilik atau investor ini kemudian memfasilitasi dengan memberikan slot beberapa jabatan atau pekerjaan yang bisa mengakomodir, tetapi tidak banyak. Nah, masyarakat itu tidak puas, terus kemudian melobi pemerintah daerah, terus kemudian membuat gerakan dengan serikatnya itu untuk membuka atau mendorong investor tadi untuk membuka lebih banyak, dan pada akhirnya si pengusaha tadi mau tidak mau harus mengakomodir kepentingan dan juga dorongan politik dari serikat pekerja tadi dengan membuka lowongan yang lebih luas dan lebih banyak. Namun apa yang terjadi? Pada faktanya para buruh dan juga pekerja yang diterima di perusahaan yang dia buka tadi sebetulnya tidak memiliki skill yang mencukupi, tidak disiplin, dan juga cenderung banyak tuntutan atas apa yang harus mereka kerjakan dibanding skill yang mereka berikan terhadap perusahaan itu. Pada awalnya dia menambah jumlah pekerja yang ada, tetapi pada akhirnya dia akan mengurangi jumlah mesin-mesin yang otomatis tadi dalam bekerja, dan seharusnya mencapai tingkat efisiensi tertentu, tetapi dengan menggunakan tenaga manusia, efisiensi dan juga biaya yang ditimbulkan tadi semakin berkurang dan membengkaklah biaya yang harus ditanggung. Sampai puncaknya, kemudian dia mendapatkan komplain dari customer, pelanggan, bahwa perusahaan olahan produk pertanian ini menghasilkan produk yang di dalam produk itu ditemukan, dia sampaikan bahwa ada rambut yang ternyata terminum atau masuk dalam produk yang dihasilkan. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa penyebab dari buruknya hasil produk yang dihasilkan tadi berasal dari para pekerja yang tidak disiplin. Sudah ada SOP tetapi tidak dijalankan. Mereka tidak memiliki skill yang mencukupi. Kemudian banyak tindakan yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Ini juga berimbas pada akhirnya pengusaha tersebut menutup perusahaannya karena banyak faktor yang menurunkan kualitas serta hasil produk yang diproduksi oleh perusahaan itu. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran betapa relasi antara buruh
dan juga pengusaha dalam sistem ekonomi kapitalisme saat ini, jika kita fair, menunjukkan bahwa masing-masing pihak memiliki keinginan dan interest yang berbeda, tetapi dalam sistem kapitalisme mereka tidak mampu untuk memenuhi keinginan secara baik. Nah, lalu bagaimana Islam memandang hubungan antara pegawai atau antara buruh dan juga pengusaha ini? Mari kita lihat bersama-sama. Pada prinsipnya, hubungan antara pengusaha dan juga buruh merupakan hubungan yang sifatnya kontraktual. Artinya bahwa antara mereka itu bersifat beneficial. Satu pihak mendapatkan manfaat dari pihak lain atas kerja dan skill yang diberikan. Di sisi lain, pengusaha mendapatkan manfaat itu berkewajiban untuk membayar kompensasi sesuai dengan skill dan manfaat yang dihasilkan tadi. Inilah konsep dasar dalam Islam. Dalam fikih ini disebut hubungan ujroh atau ajir dan mustajir antara pihak yang memberikan tenaga atau skill yang dimiliki dengan pihak yang mendapatkan manfaat dari tenaga atau skill tadi. Nah, dalam literatur fikih yang ada, hubungan yang bersifat kemanfaatan ini hanya didasarkan pada berapa atau seperti apa manfaat yang diberikan oleh pekerja tadi dan kompensasi apa yang harus diberikan oleh pengusaha tadi dalam konteks pemenuhan syariat Islam yang sesuai. Apa itu? Pemenuhan atas rukun dan juga syarat dalam ujroh. Nah, ini yang harus dipandang dengan tepat. Lalu bagaimana dengan pemenuhan standar hidup dari buruh tadi? Nah, kita harus melihat ini adalah dua hal yang berbeda. Bahwa manfaat yang diterima dan diberikan oleh pekerja kepada pengusaha itu adalah satu hal, dan pemenuhan standar hidup dan kelayakan bagi buruh tadi itu adalah hal yang lain. Hal yang pertama ini sudah diatur dalam Islam secara rinci dan detail di dalam fikih ujroh tadi. Bagi pengusaha dan kedua belah pihak harus ditentukan secara tepat dan rinci berapa lama durasi waktunya, skill ataupun manfaat apa yang diberikan, kemudian berapa ujroh ataupun kompensasi yang harus diperoleh, serta aspek waktu yang juga harus sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan tadi. Kesemuanya ada dalam akad ujroh tadi. Nah, sehingga sebetulnya kewajiban pengusaha tidak sampai kemudian mengakomodir kebutuhan hidup dasar dari pekerja. Kebutuhan atas standar hidup minimal ini adalah aspek perekonomian atau tata kelola ekonomi secara makro. Nah, ini merupakan bentuk riayah atau bentuk politik Islam dalam sektor ekonomi yang harus dikelola oleh negara. Standar hidup dan kebutuhan dasar itu merupakan barang dan jasa publik yang harus diberikan oleh penguasa saat itu. Dalam Islam disebut dengan amir atau khalifah atau amirul mukminin yang menjadi pilar utama dalam riayah ummah tadi. Nah, kondisi ini tentu kita bisa melihat bahwa kebutuhan masyarakat atas standar hidup minimal, baik berupa kesehatan, pendidikan, jaminan atas keselamatan, dan juga unsur-unsur pokok dalam keberlanjutan manusia dan masyarakat yang ada, merupakan kewajiban negara yang harus ditunaikan kepada rakyatnya. Karena ini adalah barang dan jasa publik yang harus ditunaikan oleh negara dan dipenuhi untuk masyarakat secara luas. Tetapi kewajiban bagi pengusaha adalah menetapi rukun dan juga akad-akad, syarat-syarat serta ketentuan akad yang sudah
sudah diberlakukan dan disepakati bersama tadi atas manfaat yang diterima. Sehingga dalam Islam misalnya tidak diperbolehkan seorang mustakjir atau pebisnis tadi untuk menunda-nunda pemberian kompensasi, mengurangi, atau bahkan mengganti dengan jumlah yang tidak sesuai dengan akad di awal tadi. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebetulnya kemelut yang tidak akan selesai ketika kita masih mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme ini. Bahkan di negara maju, meskipun standar hidupnya sudah tinggi, tetapi mereka masih menggunakan model-model standar kehidupan dengan upah-upah minimum yang sebetulnya tidak mengcover kehidupan dan kebutuhan dasar dari setiap manusia yang ada, termasuk buruh dan juga pengusaha. Nah, dua hal yang saling berkemelut dari aspek politik, riayah atau politik untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan kontraktual yang merupakan hubungan dua pihak tadi yang saling bercampur, inilah yang sebetulnya merupakan benang kusut yang selama ini dihadapi baik pengusaha maupun buruh. Sehingga kita juga harus memahami bagaimana aspek teknis selaku pengusaha terhadap pemenuhan kompensasi terhadap buruh. Di sisi lain, kita sebagai buruh ataupun karyawan ketika telah berakad dengan pengusaha tadi juga harus secara serius memenuhi kebutuhan dan tuntutan skill yang harus diberikan kepada pengusaha itu. Di sisi lain, sebagai seorang muslim secara keseluruhan, kita juga harus memahami bahwa politik ekonomi dalam Islam itu menjamin kebutuhan dasar setiap manusia pada suatu negara ditangani secara penuh oleh pemerintah. Nah, dengan demikian, maka kita sebagai muslim juga harus belajar pada aspek yang sifatnya parsial berupa hubungan kontraktual tadi dan aspek yang global dalam perekonomian tadi, sehingga kita tidak salah menuntut kepada pengusaha atas manfaat serta kehidupan minimal yang sebetulnya tidak menjadi tanggung jawabnya, dan juga sebaliknya kita sebagai pengusaha misalnya tidak memberikan kompensasi yang kurang atas kebutuhan dasar atau atas kontrak yang sudah disepakati tadi. Inilah Islam yang memberikan gambaran betapa mulia dan adilnya memproporsikan hubungan yang baik antara pengusaha dan juga buruh tadi. Seperti apa kajian selanjutnya? Mari kita ikuti kajian dalam revival nanti pada tema-tema yang menarik selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap vision dan juga value.